Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi hukum. Saya akan menyampaikan tentang makna atau pengertian sosiologi hukum, bahwa para ahli, para pakar dalam memberikan definisi atau konsep mengenai sosiologi hukum ini berbeda pendapat. Kalau kita memperhatikan dari 10 ahli atau pakar, maka kita akan menemukan 11 atau 12 pendapat mengenai sosiologi hukum. Dalam mata kuliah kita perlu memahami konsep yang mana yang akan kita pelajari mengenai sosiologi hukum ini. Setidaknya mengenai konsep ini ada dua kelompok besar yang perlu kita pahami mengenai sosiologi hukum ini. Yang pertama adalah konsep yang menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari ilmu sosiologi. Jadi ini ada ruang sosiologi, di pojokan sana ada hukum yang diperhatikan oleh sosiologi gitu ya. Sehingga di bagian situ ada hukum yang perlu diperhatikan oleh sosiologi. Sehingga posisi hukum di sini adalah bagian dari sosiologi. Nah, dalam bahasa Inggris oleh banyak ahli disebut sebagai sociology of law. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal konsep sosiologi hukum yang penekanannya lebih pada hukum. Jadi sini ada ruang hukum ya, ilmu hukum gitu ya. Di pojok sana ada aspek sosial, yang mana aspek sosial ini memberikan pengaruh yang luas, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum. Bagaimana hukum dikonseptualisasikan, bagaimana hukum ini dibentuk dan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hukum yang diimplementasikan dilihat dari segi efektivitasnya, karena salah satu fungsi hukum adalah social engineering atau sebagai parekayasa sosial. Nah, ketika kita menyebut hukum sebagai parekayasa sosial, maka kita tidak boleh tidak untuk memeriksa kembali kondisi masyarakat itu sendiri, interaksinya, perubahannya, stratifikasi sosialnya, lembaga-lembaga dan struktur yang ada di situ. Nah, ketika kita melihat struktur interaksi dan lain sebagainya ini, maka itu tidak lepas dari yang namanya sosiologi. Nah, yang sosiologi hukum yang kedua ini adalah hukum yang mana di pojokan sana dalam ruang ilmu hukum ini ada sosial, ada aspek sosial yang perlu diperhatikan. Nah, kuliah kita itu lebih menekankan pada aspek yang kedua, bahwa kita ini belajar tentang hukum yang di situ ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan yang terkait dengan dinamika sosial. Dalam istilah para ahli ini disebut dengan sociological jurisprudence. Jadi karakteristik sosial dari hukum atau aspek-aspek sosial dari ilmu hukum. Nah, ini yang akan kita pelajari, bukan sebagaimana yang disebutkan di atas. Kalau yang disebutkan sebelumnya itu penekanannya pada sosiologi, tapi kalau ini penekanannya lebih pada hukum, karena kita belajar tentang hukum yang ada aspek-aspek sosial di situ. Makanya dalam beberapa pertemuan ke depan kita lebih banyak berbicara tentang hukum
tentang kaidah-kaidah hukum, terus bagaimana implementasi hukum di tengah-tengah masyarakat, bagaimana hukum merespon perubahan di tengah-tengah masyarakat. Di situ ada hukum yang sifatnya responsif, ada hukum yang memiliki karakteristik progresif, dan itu kita akan pelajari lebih detail lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akan menyampaikan itu pada kesempatan lain yang berbeda, dan saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.